Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Yunus dengan NIM 1912119. Saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, analisis investasi publik. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu di antara 3 materi tersebut. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik, organisasi merupakan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi, keempat pengambilan keputusan, kelima motivasi, keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. B. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. C. Struktur pengendalian manajemen. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan untuk organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya good congress. Yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya, D. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 4, yaitu perumusan strategi atau strategi formulation, perencanaan strategi atau strategi planning, yang ketiga penganggaran, dan yang keempat pengukuran kinerja. Itu saja yang saya dapat paparkan dari sistem pengendalian manajemen sektor publik. Materi selanjutnya yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Antara lain, yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independensi saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi,
serta tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik akuntansi keuangan publik. Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Yang pertama akuntansi anggaran, di mana teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencairan sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Yang keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibanding akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan yang untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yang ketiga, perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintah menurut Abdul Halim, yang pertama pertanggungjawaban, yang kedua manajerial, dan yang ketiga pengawasan. Pertanggungjawaban memiliki tujuan, yaitu memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Manajerial memiliki tujuan, berarti bahwa akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemerintah oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah yang pertama untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. B. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Adapun secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah yang pertama memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek untuk pemerintah. B. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. C. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. D. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengarah pemilikan dan memberikan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. Dan yang terakhir, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah analisis investasi publik.
A. Program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditunjukkan untuk mengintegritaskan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dengan praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Di antaranya, yang pertama, masalah memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi yang perlu dilakukan evaluasi yang mencakup. Yang pertama, inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayanan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Bagian B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan keputusan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Pertama, aspek teknis. Kedua, aspek sosial dan budaya. Ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Keempat, aspek distribusi, di mana aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan, dan aspek sosial dan budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Dan yang keempat, aspek distribusi. Kebutuhan investasi merupakan kebutuhan yang perlu dikaitkan dengan masalah kontribusi pelayanan publik secara adil dan merata. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah yang pertama, tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dan tingkat resiko tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi. Tingkat inflasi penilaian investasi harus diperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. Yang ketiga, resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial publik,
adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dalam meningkatkan resiko investasi. Dan yang terakhir, capital rationing merupakan kegiatan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Bagian E, teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama yang mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Adapun beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi yang dibedakan menjadi 2 metode. Yang metode pertama, metode penilaian investasi tradisional, dan metode yang kedua, metode aliran kas yang diskonto atau discounted cash flow. Terdapat 6 langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya. Di antaranya, yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Dan yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang akan datang. Demikian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.